iya. Ini kalau disinggung-singgung saya jawab dulu juga. Sabar Bang, sabar. Sama Aiman, Ya. Aiman kan bercanda. Gini. Belajarlah ke dunia Ini internasional. yang paling jujur itu ya. Ketika Kalau Anda berpendapat, Anda memberikan standing opening Anda apa? Pendapat Anda apa? Gitu dong. Anda nggak punya poin, tapi kemudian membahas pendapat orang. Kan harusnya nih standing point saya begini. saya udah sampaikan Karena standing kalau point begitu kata dunia caranya, internasional. ya nggak untung ngomong di depan. Saya udah sampaikan standing point saya adalah dunia internasional dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Itu cara pandang saya. Kalau cara pandang Bang Refli dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dengan mengakibatkan pandangan-pandangan yang sangat pesimis dan menilai setiap orang yang salah akan terus salah. Setiap orang yang punya error akan terus error dengan mengatakan 16 menteri itu dalam tanda kutip bengkok-bengkok. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Kalau tadi bicara soal kenapa menteri-menteri Pak Jokowi kok banyak yang ikut di kabinet Pak Prabowo. Tadi pro Pak Jokowi sudah menyampaikan. Kontra Pak Jokowi juga. Sekarang giliran dari timnya atau pendukung Pak Prabowo. Pak Babe pejabat saya bilangnya. Karena akan segera menjadi pejabat negara Republik Indonesia. Nah gitu juga gini. Oke. Saya melihat apa yang disampaikan awal tadi Bung Refli Harun. Kok pesimis sekali gitu loh. Nggak ada nuansa-nuansa optimis yang membangun. Nggak ada nuansa-nuansa yang membuat satu harapan ke depan. Tapi itu boleh-boleh saja. Cuman saya meragukan data yang dilihat Pak Refli Harun atau cara pandangnya saja. Seperti yang Bang Refli katakan tadi. Ya. Gini. Kalau cuma dibandingkan dengan pemerintahan masa lalu, ya nggak bisa juga. Itu kan cara pandangnya Bang Refli. Kita ini berada pada geopolitik yang lebih luas untuk kita bisa pandang lebih luas Bang Refli. 2024 ini dunia melihat kepada kita dengan tingkat pertumbuhan yang hebat loh Bang. Kalau Anda mengatakan enggak cukup, enggak sampai, saya curiga jangan-jangan salah lihat. Karena Singapura sampai triwulan terakhir 2024 ini cuma 2,9 loh. Pertumbuhan ekonomi. Yes. Oke. Korea ya sampai dengan triwulan terakhir ini cuma 2,3. Ya. Siapa lagi yang mau dilihat? Cina loh ya. Pertumbuhan ekonomi sampai 2024 akhir ini baru 4,7. Sementara kita 5,05. Nggak tepuk tangan mahasiswa. Ya artinya jangan lihat, oh sekarang lebih kecil dari pemerintahan sebelumnya. Wake up, lihat global, lihat dunia internasional. Kita itu hebat di mata internasional hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita di atas Singapura, di atas Korea, di atas Meksiko, gitu loh. Di atas Cina yang cuma 4,7. Artinya ya boleh-boleh saja. Zaman Pak SBY beda zamannya, beda kondisi. Beda kondisi. Geopolitiknya mesti kita lihat, mesti kita pertimbangkan. Tapi saya nggak mau berkutat di angka-angka seperti itulah, karena setiap orang pasti punya pandangan berbeda. Akhirnya penilaiannya berbeda. Sekarang kita punya pemimpin baru, punya pemerintahan baru yang harus disuarakan secara optimis, yang harus disuarakan secara ke depan akan lebih baik. Yes, of course. Kalau saya menilai seperti itu. Kalau selalu dipertentangkan permusuhan, kita kurang banyak baca kayaknya, kurang banyak belajar kayaknya. Izinkan saya menyampaikan. Bang Refli kurang banyak belajar nih. Bukan. Kita aja. Oh kita, iya. Ini kalau disinggung-singgung saya jawab dulu juga. Sabar Bang, sabar. Sama Aiman, Ya. Aiman kan bercanda. Gini. Belajarlah ke dunia Ini internasional. yang paling jujur itu ya. Ketika Kalau Anda berpendapat, Anda memberikan standing opening Anda apa? Pendapat Anda apa? Gitu dong. Anda nggak punya poin, tapi kemudian membahas pendapat orang. Kan harusnya nih standing point saya begini. saya udah sampaikan Karena standing kalau point begitu kata dunia caranya, internasional. ya nggak untung ngomong di depan. Saya udah sampaikan standing point saya adalah dunia internasional dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Itu cara pandang saya. Kalau cara pandang Bang Refli dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dengan mengakibatkan pandangan-pandangan yang sangat pesimis dan menilai setiap orang yang salah akan terus salah.
Setiap orang yang punya error akan terus error dengan mengatakan 16 menteri itu dalam tanda kutip bengkok-bengkok. Sekarang Pak, gini saya bilangin deh ya. Ini pakem dalam dunia ya kepemimpinan ya. Segelompok domba yang dipimpin oleh seekor harimau dia akan mengaum. Dan sekelompok harimau dipimpin dengan seekor domba akan mengembik semuanya. Ya, ya. Mati. Silahkan terjemahan sendiri. Ya, silahkan terjemahkan sendiri bahwa ke depan kita punya pemimpin yang betul-betul punya karakter memimpin dengan yang sangat baik, sangat kuat. Sekarang saya mau contohkan begini deh. Ingat, ya ini wawasan ya buat Bung Refli, buat yang lain ya. Di mana kita mesti lihat sebuah persatuan akan membuat sebuah bangsa besar. Toyotomi dan Tokugawa, dua pendekar Jepang yang berebut kekuasaan, saling bunuh. Dan ketika Toyotomi menjadi pemimpinnya, apa yang dilakukan terhadap Tokugawa? Diajak untuk membangun Jepang. Dan kita lihat Jepang kayak begitu. Deng Xiaoping dengan Mao Zedong, musuhan, bunuh-bunuhan. Ketika Mao Zedong terangkat menjadi ketua Partai Komunis Cina, dia mengangkat orang yang rivalitasnya itu loh untuk bersama-sama membangun Cina. Hasilnya kayak apa? Amerika, Lincoln dengan Seward misalnya. Dalam debat, Seward itu memanggil Lincoln itu monyet. Betapa Dalam debat ya, presiden dalam debat memanggil dengan nama memanggil binatang dengan kata-kata monyet. Ya, sangat sadis. Dan dalam buku kita baca, ketika Lincoln ingin melakukan perbaikan, datang ke tempatnya Seward, Seward mengusirnya seperti mengusir seekor kera. Itu ngapain kera datang ke tempat kami? Tetapi ketika Pilpres, Lincoln yang mendapatkan kemenangan, apa yang terjadi? Dia angkat sebagai the Secretary of State, William Seward. Artinya bangsa-bangsa besar itu mengerti bahwa untuk membangun diperlukan rasa trust dan kepercayaan, walaupun awalnya rivalitas. Kalau itu belum cukup referensi itu, baru kemarin deh kita lihat Barack Obama dengan Hillary Clinton. Betapa Hillary Clinton memfitnah Barack Obama dengan sangat sadis. Dikatain teroris lah, dipanggil nama tengahnya Hussein, Barack Hussein Obama. Dikatakan Islam fundamentalis lah, dikatakan hari-harinya sebenarnya di Islam teroris lah, kata Hillary Clinton di depan forum. Tapi ketika Barack Obama terpilih, Barack Obama mengangkat Hillary Clinton sebagai menteri luar negerinya, langsung di forum. Kalau itu kurang contoh juga, saya kembali deh kepada referensi kita misalnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang dilakukan terhadap King Richard? Diajak membangun bersama. Kurang lagi, apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepada pendeta Sopranius? Apa yang dilakukan? Diajak membangun bersama Yerusalem, yang tadinya pendeta Sopranius menginisiasi pembunuhan terhadap Muslim di Palestina. Kurang lagi, Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan diajak membangun Mekah bersama loh. Jadi standingnya adalah nggak usah diajak bermusuh-musuhan lagi. Ke depan lihat lebih baik, lihat persatuan. Dan apa yang Pak Prabowo katakan, Indonesia terlalu besar untuk diatur sendirian. Sehingga dengan itulah diajak banyak orang untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Dan apa yang paling sering diucapkan? Mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kesanalah mestinya Bung Refli melihatnya. Jadi kawan-kawan ya, lama-lama kita ini intelektual itu nggak ada lagi ruang untuk berpikir. Karena ketika kita berpikir untuk critical thinking, yang dikatakan adalah tidak optimis, suuzon dan lain sebagainya. Enggak, ini kan metode berpikir, cara berpikir. Makanya saya katakan, ini kan sama seperti melihat cewek hitam manis. Kalau dia melihat manisnya, ada yang melihat hitamnya. Kalau yang tadi ini bekerja sama, ya itu hebatnya Barack Obama berarti ya kan. Hebatnya Rasulullah, hebatnya Umar bin Khattab. Tapi yang kita bicarakan adalah fakta dan data angka. Saya kemukakan angka, dia kemukakan perasaan. Kan susah jadinya. Kan saya mengumpulkan angka. Saya menyampaikan angka, Pak. Iya, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, itu yang namanya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Kan begitu? Nah, dua perbandingannya dibandingkan dengan RPJMN,
which is itu targetnya Pak Jokowi sendiri kan. Lalu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Beliau bandingkan dengan Singapura, dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tahu nggak? Yang namanya pertumbuhan ekonomi itu semakin maju sebuah negara, semakin kecil pertumbuhan ekonominya. Karena dia di sana sudah. Kita kecil, developed country beda lagi. Makanya Karena jangan kita salah. develop country, kita nggak ngelihat pertumbuhan itu kecil, kita harus besar, Bang. Did you understand gitu loh? Bukan itu. Balik loh. Bukan itu poinnya, bro. Poinnya adalah kalau negara itu negara maju, dia makin kecil pertumbuhannya karena dia udah tinggi banget gitu loh. Gini. Tadi yang kita kembali kepada penunjukan 16 menteri tadi kan, yang dianggap memiliki catatan-catatan tidak terlalu bagus ya kinerjanya seperti itu. Saya kira ya 16 menteri ini orang-orang profesional ya. Itu bias, kita jangan bilang 16 menteri kan, menteri-menteri tertentu dari 16 itu. Dari 16 menteri itu kan ada yang baru diangkat 3 bulan kan. Iya, artinya ini kan mereka ini punya track record sendiri juga ya kan. Kalau tadi misalnya diplesetin kenapa Sri Mulyani diikut sertakan karena Sri Mulyani dipercaya untuk mencari utang, saya kira nggak seperti itu juga ya. Nggak, ya siapapun juga ngomong tadi ya. Saya percaya pada kualitas Sri Mulyani. Ya, dia ini kok punya basic pengetahuan ekonomi cukup bagus ya. Dia pernah bekerja di World Bank. Arti kualitas Sri Mulyani saya kira saya tidak akan ragukan. Bukan pertanyaan tadi apakah harus banyak itu kalau Bu Sri Mulyani tadi udah oke. Ya, kalau yang lain yang 16 ya, kalau saya lihat 17. perkembangan terakhir ini kan baru dipanggil nih, ya kan? Dan masih akan difinalkan oleh Pak Prabowo. Memang pasti ada Termasuk. kemungkinan batal, Prof. Andi. Bukan, artinya masih akan difinalkan, gitu kan? Apakah jadi diambil atau tidak kan masih berkembang ke depan. Tetapi saya kira 16 menteri yang 17 yang total. bekas, 17 ya, Ya. 17 dari Pak Jokowi ini, mereka juga saya kira punya track record yang bagus juga ya. Betul. Kalau misalnya jeblok-jeblok lama pasti tidak akan dipakai Prabowo. Pak Prabowo kan bukan orang Betul, Be. kan? Betul, Be. Dia punya kritis juga. Kalau catatannya nggak bagus pasti tidak akan diajak kerjasama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang kita kenal adalah betul-betul seorang pejuang, pikir soal makan gratis, makan bergizi gratis. 25 tahun yang lalu dia sudah bicara soal penguatan UMKM. Artinya 17 itu bukan segera titipan Pak Jokowi, pasti ada pertimbangan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan orang yang gampang dipengaruhi oleh siapapun. Semua orang yang kenal beliau pasti akan berpendapat yang sama. Beliau mandiri, beliau tegas, beliau independen. Nggak ada yang bisa mempengaruhi beliau kecuali beliau sendiri dengan daya pikir dan intuisi yang bagus. Oke, baik. Kita berikan nanti Pak Saya dong. Bung Henry nanti selepas jeda. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Ayman Wicaksono. Kita akan segera kembali. Dukung Pak Prabowo. Pak Babe pejabat saya bilangnya, karena akan segera menjadi pejabat negara Republik Indonesia. Nggak gitu juga.